Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan taufiknya kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas beberapa ayat masih seputar ayat-ayat salat. Di antaranya adalah surat Toha ayat 14 dan surat Al-Maidah ayat 57 sampai 58. Baik, kita membahas surat Toha ayat 14 terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada ilah sesembahan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah atau sesembahan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Demikianlah bunyi surat Toha ayat 14. Baik, apa makna atau tafsir dari ayat ini? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yukhatibullahu Musa mukhbiran lahu ala wajhi ta'kid bi anna alladhi yukhatibuhu huwa Allah ta'ala al-munfaridu bil uluhiyah fala ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa. Jadi ayat ini konteksnya sedang berbicara tentang percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Musa, dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara nabinya, hamba dan nabinya Musa alaihi salam, dan mengabarkan kepadanya serta menekankan bahwasannya yang sedang mengajak bicara dia itu adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya yang mengajak bicara dia adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memiliki hak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, tidak ada sesembahan selain dia. Adapun penamaan orang-orang musyrikin terhadap patung-patung mereka dengan penamaan ilah, maka itu hanyalah klaim belaka, tidak ada kenyataannya. La takunu bihal asnam alihah. Dengan mereka menamai patung-patung mereka sebagai Tuhan, sesembahan, patung-patung itu tidak akan menjadi sesembahan. Meskipun dinamai dengan ilah sesembahan. Sebagaimana jika Anda menamai tanah dengan nama emas,
maka sekali-kali tanah itu tidak akan menjadi emas. Sekali-kali dia bukanlah emas. Dia adalah tanah, mau dinamai apa saja, dia tetaplah tanah. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada Musa alaihissalam bahwasanya yang sedang mengajak bicara dirinya saat itu adalah benar-benar Allah, satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Tsumma rattaballahu ta'ala ala infiradihi bil uluhiyatil amra bi ibadatihi wahdahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tatkala Allah menegaskan bahwasannya Dialah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan, satu-satunya yang berhak diibadahi, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Musa supaya beribadah kepadanya saja. Wa khassas salata bidzikri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus salah satu jenis ibadah, menyebutkan secara khusus salah satu jenis ibadah, yaitu salat. Nah, wa aqimis salata lidzikri fa'budni wa aqimis salata lidzikri, sembahlah aku dan dirikanlah salat. Nah, sebenarnya salat itu adalah bagian dari penyembahan, tapi dia disebutkan lagi secara khusus. Dan dalam bahasa Arab, ya, hal-hal yang semacam ini itu seringnya atau biasanya atau seringnya menunjukkan makna syaraf, menunjukkan makna kemuliaan sesuatu yang dikhususkan tersebut. Jadi ibadah itu banyak, nah, termasuk diantaranya sholat, tapi sholat disebut lagi dengan penyebutan khusus. Ini menunjukkan bahwasannya dia adalah suatu ibadah yang istimewa, ibadah yang spesial. Wa khassas salata bidzikri min baini sairil ibadat lima laha minal ahammiyatil wal fadl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah salat secara khusus karena memang di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Wastimaliha ala dzikrihi al-qalbi wal qawli wal fi'li. Dan dikarenakan di dalam salat itu terdapat unsur zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat zikir di dalam salat itu, baik zikir hati, zikir ucapan maupun zikir perbuatan. Zikir hati, zikir ucapan, zikir perbuatan menyatu di dalam salat. Hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertasbih, dan anggota badan kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ruku', dengan sujud. Ya, dengan berdiri, dengan duduk di antara dua sujud, dengan i'tidal. Ini adalah dalam rangka penghambaan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkaplah hati kita, ucapan kita, perbuatan kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal alaihi alladhi bihi sa'adatud dunya wal akhirah. Juga dikarenakan di dalam salat itu ada unsur al-iqbal 'ala Allah, ya. Madep, mantap, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam hal tersebut terdapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi inilah salah satu dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan spesialnya ibadah sholat, istimewanya ibadah sholat. Dia adalah bagian dari ibadah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya lagi dengan penyebutan khusus. Setelah Allah menyebut ibadah, Allah menyebut secara khusus sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aku adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Baik, ini kurang lebih makna dari surat Thaha ayat 14. Kemudian faidah-faidah apa atau hukum-hukum apa yang bisa diambil darinya?
Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama faedah yang bisa diambil darinya adalah annallaha taala yatakallamu bikalamin masmu'. Allah Subhanahu wa taala berbicara ya dengan pembicaraan yang bisa didengar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar. Jadi ada bahasanya, ada suaranya, ada hurufnya, ada kata-katanya. Kalau tidak begitu, Musa tidak akan mendengarnya. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam, berbicara. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, dengan kata-kata, dengan bahasa. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca setiap hari di dalam Al-Qur'an ini, firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an itu juga adalah ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara. Nah, jadi melainkan hanya sekedar kalamun nafsi, yaitu ucapan batin, ya, perkataan batin saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata mereka, versi mereka ya. Allah itu tidak pernah berfirman qul a'udzu birabbin nas malikin nas